Ini kesempatan tajrid kepada Allah Ta'ala. Habiskan semua waktu untuk itu. Tenggelam dalam dunia tajridnya. Masuk dalam alam tajrid. Berduaan dengan Allah Ta'ala. Itu tipu daya setan. Itu berarti Anda telah turun, merosot dari himmah yang tinggi. Kenapa? Anda tinggalkan tajrid. Yang pilihan Allah untuk Anda hanya untuk menambah asbab yang Anda nggak butuhkan. Sama tajrid sama, makomnya nggak ada bedanya. Sama, nggak ada lebih tinggi. Dua-dua tinggi. Dua-dua mulia. Dua-dua luhur, dua-dua terhormat. Kenapa? Semua bisa pindah makom. Oh, nggak boleh lagi nengok handphone. Nggak boleh lagi. Itu makomnya. Melulu dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Fokus dengan ibadah Allah Ta'ala. Itu memang makomnya. Tadi tajrid itu bukan mesti sufi, berduduk begini, berzikir, tua, udah mau mati baru tajrid makomnya. Anak muda tajrid juga. Anak muda, belia, tajrid juga makomnya. Tajrid. Udah 2 jam di tengah malam. Aku ingin bertajrid bersama Allah. Silakan. Ambil kesempatan untuk tajrid kepada Allah Ta'ala. Oke? Qala Sayyidil Imam Asy-Syahid Ar-Rabbani Sayyid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti qaddasallahu sirrah. Wa amma syatru tsani bang? Iya. Amma syatru tsani minha fa huwa qawluhu wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Penggalan kedua dari mutiara hikmah yang kedua ini adalah ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, wa iradatuka, keinginanmu untuk berasbab padahal Allah memposisikan dirimu di maqam tajrid, itu merupakan inhitat anil himmatil aliyah, kemerosotan, keterjatuhan dari himmah yang tinggi. Jadi ini juga sikap yang salah. Ketika seseorang ingin melakoni dunia asbab padahal Allah menempatkannya di maqam tajrid, itu sikap inhitat, artinya keterjatuhan, ketergelinciran, keterpurukan, kemerosotan, dari himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, keinginan luhur yang tinggi. Kita lihat bagaimana syarahan beliau. Hunalika rahimahullah ta'ala, hunalik askhas jarradahumullah ta'ala an majalit ta'amul ma'al asbab aw hiya halatun syar'iyyatun aw waqi'iyyatun tamurru bihim tub'iduhum an majalit ta'amul ma'aha. Zaidun minan nas mathalan laysat fi 'unuqihi mas'uliyatu zawjatin wala auladin wala ayyin minal aqaribi wal arham wa indahu bulghatun minal 'aish wa muqawwimatuhu wa muqawwimatihi atau muqayyimatuhu wa yataqadhafuhu 'amilan yakhtasimani fi nafsihi yaqul lahu al-'amil awwal ha anta tamliku min asbabil 'aish ma yakfika falimadha la taktafi bihadhihi al-bulgha wa limadha la tasta'idu 'anil mazid alladhi la hajata lak ilayhi min ad-dunya bi talabil ilmi wa tawassu'i fi ma'rifati syara'illahi azza wa jalla wa tawfiri ma ladayka min faidil waqt wal juhd li ta'at wal qurubat wa khidmati dinillahi azza wa jalla. Wa yaqul lahu al-'amilu thani qum fatruq babal mazid min ar-rizq lahiq subul al-qadah wat tijara wa bahath 'anil asbab allati taziduka rafahiyatan wa ghinan fa inna Allah yakrah al-'abd al-battal wa qad kana Umar yulahiqul battalin fil masjid bidurratihi atau bidirratihi atau darratihi. Lihat nanti cemeti maknanya. Tarama alladhi yanbaghi ay yaf'alahu hadzal insan wa li ayyin nida'aini yastajib yujibu an hadha su'al al-maqta' tsani yujibu an hadha su'ali al-maqta' tsani min hikmati ibn Athaillah rahimahullah wa huwa qawluhu
Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Oke, jadi kata Syekh Muti, hunalik askhas, ada orang-orang yang Allah jarradahumullah. Allah tanggalkan dari diri mereka. Dari apa? Majal ta'amul ma'al asbab. Keterikatan hubungan dengan asbab. Jadi Allah jarrada itu artinya melepaskan. Nah, Allah lepaskan dari diri mereka keterikatan bertamul, berinteraksi dengan asbab. Ya. Jadi Allah lepaskan dari diri mereka ikatan interaksi dengan asbab. Auhiya halatun syar'iyah, atau kondisi mereka ini adalah hal, kondisi syar'iyah atau waqi'i, realita yang mereka alami, tamurru bihim, yang melalui diri mereka, yang berlaku pada mereka. An maja tub'iduhum, di mana kondisi keadaan ini tub'iduhum, menjauhkan mereka dari apa? Dari berinteraksi dengan asbab-asbab tadi. Contohnya nih, Zaidun minan nas mathalan. Contohnya Zaid, katakan si Zaid, Zaid contohnya laisat, tidak ada pada lehernya atau pada pundaknya tanggung jawab terhadap istri, tidak juga anak, bukan juga kerabat dan karib, arham, hubungan yang ada rahimnya, hubungan rahim, kerabat dan karib, karib dan kerabat, keluarga, yang satu rahim dengan dia. Jadi nggak ada tanggung jawab apapun pada dirinya. Sementara wa indahu bulghah, dia punya bulghah minal aish, ada bekal yang mencukupi kehidupannya. Wa muqawimatihi, atau wa muqawimatuhu, dan muqawimat ini unsur-unsur lah yang menopang, muqawim maknanya menopang, dari kata qawama yuqawimu, berdiri, penopang hidupnya, jadi dia ada bekal dan penopang hidupnya. Nah, jadi orang seperti ini yataqadzafuhu al-amilani, dia diombang-ambing oleh dua amil, dua faktor, yaqtasimani fi nafsihi, yang bergulat pada dirinya, dua faktor yang bergulat pada dirinya. Yaqul lahul amil awal, faktor pertama, berkata kepadanya, ha anta tamlik min asbabil aish. Nah, ini kau punya, kau sudah miliki asbabul aish, sarana kehidupan, sarana hidup. Kau sudah punya sarana hidup, artinya bekal yang bertahan untuk hidup. Kau sudah punya, kau miliki itu. Kemudian mayakfika, kau punya sarana hidup yang mencukupkanmu, mencukupkan dirimu, mencukupkan kehidupanmu. Falimadza la taktafi? Kenapa enggak mencukup? Kenapa enggak memadakan dengan bekal ini saja? Walimadza, dan kenapa pula la tasta'id anil mazid? Tidak kau gantikan dari upaya nambah lagi bekal yang sebenarnya kau enggak perlukan. Bekal-bekal yang kau tambah lagi, bekal yang kau tak perlukan berupa dunia ini, kau gantikan itu semua dengan apa? Dengan menuntut ilmu, memperluas cakrawala pengetahuan tentang syariat Allah Azza wa Jalla, dan mencukupkan juga apa yang ada padamu berupa kelapangan waktu, dan kesungguhan, atau tenaga untuk taat, ibadah, pendekatan diri kepada Allah, khidmat terhadap melayani agama Allah SWT. Kenapa enggak begitu? Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama yang dirasakannya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita terjemahkan dulu halnya berikutnya, nanti baru kita ulas bersama. Yaqul al-amil tsani, faktor kedua nih. Jadi ada dua hal tadi, faktor yang bergulat pada dirinya, memberikan seperti saran atau apalah pada dirinya. Yang kedua pula, komentar kepadanya, qum fatruk babal mazid min rizq. Ayo, lanjutkan, mainkan. Fatruk, ketuk pintu-pintu untuk upaya menambah kelapangan rezeki. Masukkan lahik subulal qadah wa tijarah. Teruskan upaya meneliti jalan-jalan qadah. Qadah itu apa namanya? Kesungguhan, berupaya. Wa tijarah, berdagang. Artinya upayakan terus, cari terus.
kejar terus duniamu. Nah, itu, kejar terus ya, duniamu. Lanjutkan usahamu, cari terus. Wa bahath anil asbab allati taziduka. Cari terus ya, asbab-asbab yang menambahkan pada dirimu rafahiyatan, hidup senang, wa ghinan, dan berkecukupan. Fa inallah, sungguhnya Allah Ta'ala yakrahul abdal battal. Allah benci dengan hamba yang pengangguran. Waqad kana Umar, nah Sayyidina Umar juga bahkan yulahikul battalin, selalu mencemeti pengangguran-pengangguran ya, yang berada di masjid. Nyuruh mereka beramal. Ayo beramal, kerja. Nah, tara malladzi yanbaghi ayyaf'alu hadzal insan. Bukan tara nih, turo, bisa juga maknanya turo. Kiranya, bukan tara, turo malladzi yanbaghi. Kiranya apa yang pantas dilakukan oleh orang ini? Sikap mana yang harus dilakukan? Sikap yang mana yang harus dia lakukan? Nah, apa yang pantas dia lakukan? Dan terhadap dua panggilan mana yang dia perkenankan? Yujib another soal. Pertanyaan ini dijawab dengan penggalan kedua dari Mutiara Hikmah Ibnu Athaillah Sakandari ini, yaitu iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitat anil himmatil aliyah. Demikian jawabannya yang pas. Oke. Jadi tadi gini, ada orang-orang yang kebalikan dari yang kita bincangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Orang-orang yang memang Allah jauhkan diri mereka dari berkutat dengan asbab, berinteraksi dengan asbab dunianya. Allah jauhkan. Ya. Allah posisikan mereka di makom yang lain. Ya. Yaitu halah syariah, waqi'iyah, tamurru bihim, tub'iduhum an majali ta'amul ma'ah. Itu. Kondisi keadaan yang syar'i ini. Ini kondisi syar'i. Ya. Kondisi syar'i, ya, realita yang berlaku pada beberapa orang, ya, sekian orang, tub'iduhum, yang menjauhkan mereka dari berinteraksi dengan asbab. Nah, ini orang-orang seperti ini. Contohnya sini, Zaid katanya. Contohnya seorang, katakan Zaid namanya, ya, yang tidak ada pada pundaknya tanggung jawab terhadap istri, anak, kerabat, saudara, famili yang ditanggunginya, nggak ada. Dan dia punya kecukupan untuk hidupnya. Cukup, ada kecukupan untuk hidupnya. Ada bekal, ada mungkin usaha yang cukup untuk dia, cukup untuk menghidupkan dirinya semata. Nah, lalu orang yang seperti ini, ya kan? Orang seperti ini dihantui dengan pikiran. Pertama bilang sama dia begini, ini kau udah punyanya sarana hidup, cukup ini untuk bertahan hidup. Kerjamu yang seperti ini cukup ini untuk tahan hidup ini. Atau bekal yang kau miliki cukup ini untuk hidup. Untuk bertahan kau sendiri cukup ini. Kiranya kenapa enggak cukupkan saja dengan ini? Waktumu yang banyak, tenaga yang banyak, waktu yang luang, kenapa tidak kau gantikan dari terus berkutat dengan asbab, kerja demi kerja yang tak ada henti-hentinya? Ganti dengan apa? Itu tuntut ilmu, saatnya nuntut ilmu yang mungkin dulu luput darimu. Atau sisihkan waktumu yang sekian banyak itu untuk ibadahmu kepada Allah Ta'ala. Ini dimaksud dengan tajrid sama saya putih. Ini tajridnya. Jadi orang yang tidak ada tanggung jawab, hanya menanggung diri sendiri, dan dia cukup dengan menanggung dirinya sendiri. Dengan bekal yang dia miliki. Ya. Atau dengan mungkin kerja yang cukup dia menafkahi dirinya. Padakan saja itu. Jangan kau cari-cari. Gini. Yang menghantui dirinya. Ya. Yang dia rasakan terjadi pergulatan pada dirinya. Yang pertama, ngajak dia untuk mencukupkan dengan apa yang dia miliki. Dia jalani. Udah? Jadi nggak perlu lagi berkutat dengan asbab. Lebih lama lagi. Lebih jauh lagi. Udah? Padakan dengan apa yang ada. Kelapangan yang ada, tenaga, pikiran, waktu, habiskan untuk nuntut ilmu yang mungkin masih luput dari kita. Kewajibannya atau anjurannya. Demikian juga dengan waktu, mengisi semua waktu itu untuk ketaatan, ibadah, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, melayani agama. Nah, ini. Itu seruan yang dia dapati pada dirinya. Pertama. Yang kedua, seruan lainnya. Ayo tambah aja lagi. Ya, kan bagus juga nih. Namanya memenuhi kebutuhan juga. Kan nggak apa-apa kita hidup sedikit senang. Kan begitu. Kan nggak salah juga ini. Jangan kau tinggalkan semua dunia ini kau mati pengangguran nanti.
Ini pengangguran ini nggak senang, Islam nggak suka pengangguran. Allah nggak senang begitu. Lihat Sayyidina Umar pernah nyemeti orang di masjid-masjid, kerja-kerja. Nah, kira-kira yang mana diambilnya? Ini. Kira-kira dari dua bisikan kita katakan seperti ini yang bergulat pada dirinya, yang mana yang diambilnya? Mana yang dia perkenankannya? Panggilan mana yang diperkenankannya? Apa panggilan pertama? Cukup padakan dengan apa yang dimiliki, sehingga tenaga, pikiran, waktu yang luang itu dia tajridkan dengan fokus kepada ilmu pengetahuan agama yang luput darinya. Udah, ibadah-ibadahnya, amal solehnya, kedekatannya dengan Allah Ta'ala, melayani agama, khidmat kepada agama. Atau dia masih berkutat dengan dunia asbabnya. Ini kira-kira yang mana nih? Dengan dalih-dalih tadilah, dalih aja nggak apa-apa juga, hidup senang, hidup bahagia, ya kan? Hidup secara wajar dan layak gitu kan. Kira-kira yang mana? Jawabannya apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Ini kata saya buti. Yujibu an hadas su'ali al-maqta'u tsani min hikmati Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah taala wa huwa qauluhu wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitat anil himmatil aliyah. Tajridlah. Lanjutkan tajridmu. Jalani tajridmu. Ini kesempatan untuk bertajrid. Inilah kesempatannya. Inilah waktunya untuk bertajrid. Itu maksudnya. Kenapa? Karena memang kondisinya tajrid. Saatnya tajrid. Makomnya sudah berada di tajrid. Orang ini. Kalau andai kata dia masih berkutat lagi dengan asbab, dengan dalih, ini aku perlu lagi nih untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dia abaikan sekian banyak peluang kesempatan untuk bisa menimba ilmu yang mungkin itu masih luput dari dia. Dan itu wajib hukumnya, ya kan? Ya kan? Sebenarnya menimba ilmu ini bukan lagi masuk di ranah ini. Kalau dia nimba ilmunya itu hukumnya wajib fardhu ain, mau tajrid mau asbab, dua-duanya wajib menuntutnya sebenarnya. Sebenarnya. Oke lah, katakanlah di sini dia punya luang, waktu, kesempatan yang begitu luas. Ya kan? Sementara dia sudah punya cukup bekal. Katakanlah misalkan apa istilahnya? Punya deposit, ya kan? Cukup tabungan misalkan, atau kerja biasa, kerja serabutan tapi cukup untuk hidup diri sendiri gitu. Ya udah, padakan saja dengan itu. Kesempatan yang lapang itu gunakan untuk bertajrid. Kenapa mau dicari untuk apa mau dicari? Dicari untuk apa mau dicari? Itu pertanyaan. Dicari untuk apa? Nafkahi bini orang. Tapi mau punya bini tadi. Ya kan? Mau nafkahi siapa? Nggak perlu. Karena nggak ada tanggung jawab kita untuk itu. Ini saatnya dia bertajrid. Itu jawabannya. Tajridlah. Inilah saatnya tajrid. Berarti Allah telah menempatkan kepada maqam dia luangkan semua waktu kesempatannya buat dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah seperti ini. Ibadah yang hubungannya kepada Allah SWT. Beda dengan asbab tadi sebelumnya. Itu hubungan dia kepada sama hamba. Ibadah dalam bentuk hubungan kepada sesama hamba Allah. Ini dia diajak ini untuk melakukan serangkaian ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah Ta'ala. Qurannya mungkin, zikirnya, wiridannya, ya kan? Sholat sunatnya, ya kan? Tahajudnya, begitulah terus dor-doran. Ya, majlis di majlisnya misalkan, mereka nggak ada ditanggungi lagi. Untuk kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan apa yang dia punya, yang dia miliki. Nah, ini saatnya dia bertajrid. Oke, lihat makna hadzal kalam. Ya, maksud daripada paragraf yang dijelaskan sebelumnya. Idza kunta turidu an tarkana ila da'ah wal kasal i'timadan ala ma indaka min bulghatil 'aish fatakul wa tashrab wa talhu wa tanam ila an tamut fa'lam anna hadhihi hiya hayatul bahaim. Ya. Amma in kana qasduka an tattajiha ba'da an ja'alakallahu taliqan minal asbab wa huquqiha 'alaika ila dirasati dinillah azza wa jalla wa khidmati syara'ihi mustaghniyan bidzalika 'anil wadhaif ad-dunyawiyah wa masalik at-tawassu' fi rizqi fa hadha huwa an-nahjus sahih was sulukul amthal wa huwa al-alyaq bi ashabin nufus al-'aliyah wa dhawil himami samiyah dzalik li anna Allah wa qad ab'adaka 'anil qarabati wal arham wa aghnaka 'anil zawjati wa dhuyuliha aqamaka min dzalika fi at-tajrid wa lam yuqimka fi 'alamil asbab fa khairun laka idzan min mulahaqatil asbabi allati ab'adaha Allahu 'anka an tastajiba lil haqqi alladhi yulahiquka min khidmati dinihi wa dirasati syara'ihi aw an taltahiqa bi sufufil mujahidin fi sabilihi in tafattahat laka ila dhalik
subulun syar'iyyatun shahihah. Jadi maksud daripada pernyataan pada paragraf sebelumnya, begini maksud ungkapan ini begini. Apabila engkau ingin, ya, apabila kau mau, ingin, berharap, tarkan, ya, hanya melakukan da'ah itu apa namanya? Tenang-tenang begitulah. Wal kasal, malas-malasan, ogah-ogahan, malas-malasan, iktimadan, bersandar hanya terhadap apa yang kau miliki berupa bekal hidup tadi. Jadi karena punya bekal hidup, ya, punya apa namanya, mencukupi kebutuhannya, jadi dia mau nyantai-nyantai saja. Jika kau ingin nyantai-nyantai, bermalas-malasan, ya, karena berdalih kau punya sesuatu yang memenuhi kehidupanmu. Kalau begitu, fatakul, makan, minum, talhu, ya kan, berleha-leha, tidur sampai mati begitu. Kalau mau begitu, fa'lam, maka ketahuilah yang seperti ini nih, inilah kehidupan binatang. Ini kehidupan hewan kalau mau begitu. Nah, jadi ada orang dah punya bekal, dah punya, punya aset sekian. Aku mau menikmati hari tua. Jadi macam mana? Nih bulan depan kita udah buat jadwal schedule, kita akan keluar negeri. Ini ke sini ya. Kalau mau kayak gitu, karena berlandaskan sandaran kepada yang mencukupkan kebutuhan kita selama hidup ini, mau begitu-gitu saja, itu sama dengan hidupnya binatang. Kalau sudah ada yang mencukupi kebutuhan kita, tanggung jawab kita, udah, kita nggak punya tanggung jawab apapun di dunia ini, udah, waktu yang banyak ini gunakan untuk tajrid. Ini kesempatan tajrid kepada Allah Ta'ala. Habiskan semua waktu untuk itu. Tenggelam dalam dunia tajridnya. Masuk dalam alam tajrid, berduaan dengan Allah Ta'ala. Amma inkana qasduka, tapi jika tujuanmu, maksudmu antat tajih, kau mengarah, ba'da anja'alakallahu taliqan, setelah Allah posisikan, tempatkan dirimu atau jadikan dirimu taliqan, bebas dari segala asbab dan tanggung jawabnya pada dirimu. Bebas dari itu, Allah arahkan kau kepada dirasati dinillah, mempelajari agamanya, khidmat kepada syariatnya, melayani syariatnya, mustaghniyan bidzalik. Kenapa? Merasa cukup dengan demikian itu anil wadhaifi dunyawiyah. Cukup dengan demikian itu, merasa cukup dengan demikian itu dari apa? Wadhaif dunyawiyah, tugas-tugas duniawi. Masalik tawasuk, segala jalan celah tawasuk untuk berlapang-lapang dari urusan rezeki. Fahadha huwa najus sahih. Inilah jalan yang lurus. Ini jalan yang benar. Wasulukul amsal. Dan sama jalan yang benar dan cara yang amsal ini yang jadi contoh atau apa namanya? Jadi contoh apa? Teladan. Jalan yang menjadi teladan, ya. Amsal, ya. Wa huwal alyak, ini yang lebih layak, lebih pantas bi ashabil nufus al-aliyah, terhadap orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tinggi, wadawil himamil samiyah, mempunyai himmah yang tinggi. Itu himmah tadi. Himmah dalam tajrid tadi itu, himmah dalam mutiara itu. Himmah inilah orang-orang yang punya cita-cita luhur dan keinginan-keinginan yang suci, yang tinggi. Dzalikal Allah, yang demikian itu dikarenakan Allah telah menjauhkanmu dari kerabat, rahim, dan mengayakanmu, artinya tidak mendampingkanmu dari adanya istri, kemudian anak dan sebagainya. Dzuyul itu ekor-ekornya gitu. Istri dan sebagainya, anak dan sebagainya. Aqamaka fi dzalika fi tajrid. Allah posisikan dirimu dari yang demikian itu semua fit tajrid, pada makamnya tajrid. Walam yukimka fi alamil asbab. Allah tidak memposisikanmu di dunia asbab. Fa khairul laka, maka sangat baik bagimu idzan, jika demikian adanya, min mulahaqatil asbab. Maka baik bagimu jika demikian adanya, daripada melakoni semua asbab yang Allah telah jauhkan dirimu darinya, adalah yang lebih baik adalah kau memperkenankan lil haqqil ladzi yulahikuka, memperkenankan seruan Allah yang telah menempatkanmu, yang yulahikuka ini maknanya mengejarmu. Maksudnya Allah posisikan dirimu min khidmati dinihi, berupa khidmat terhadap agamanya, mempelajari syariatnya, au antal tahik, atau juga bisa jadi kau taltahik bisubil mujahidin, kau pergi ke medan jihad, fisabilillah jalan Allah Ta'ala, intafatahat, andai kata ada keluangan, jalan
yang sesuai syariat, yang benar untuk itu. Nah, silakanlah. Karena makamnya tajrid. Makam tajrid. Isi dengan amalan-amalan tajrid. Apa itu? Khidmat kepada agama Allah. Memperluas cakrawala pengetahuan agama. Ibadah, taat, kedekatan kepada Allah Ta'ala. Kalau datang pengajian, jihad langsung. Ada kesempatan peluang untuk itu. Kenapa? Karena makamnya tajrid. Silakan. Itu maksudnya. Oke. Fa in qala hadzal insan, andai kata orang ini komentar, walakinnal, kita baca dulu. Fa in qala hadzal insanu, walakinnal amala aidan ibadatun, wa qad qala Allahu kadza wa kadza, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Falyalam hadzal insanu anna hadzal khatir alladhi yurawiduhu innama huwa taswilun minasyaitan lahu, wa annahu laysa illa natijatun hitatin minnal himmatil aliyah. Kama qala Ibnu Athaillah sekandari Allah Ta'ala. Jadi kata, apabila komentar orang ini, artinya gini, setelah ucapan ini disampaikan sama dia, ini kan kau sudah ada ke lapangan, cukup ini, sarana-sarana yang ada ini cukup, sudah bekal sudah cukup, nggak ada tanggung jawab, udahlah, ini saatnya tinggalkan asbab, masuk ke dunia tajrid, tunaikan tajridmu dengan sebaik. Komentar dia, tapi kan gini nih, ini amalnya juga ibadah ini kerja asbab ini kan ibadah juga ini, kita kerja nih. Ya, masih ikut dengan dunia, dengan ininya kan masih ini kan ibadah juga ini. Kalau komentar dia begitu, Allah juga firman ini, paketnya firman Allah Ta'ala, ya kan? Ditambah lagi ayat Quran, hadisnya bilang kan ini ibadah, ini begini. Udah? Qala Rasulullah SAW, falya'lam, hendaklah orang ini paham, dan tahu dengan baik, anna hadzal khatir, sesungguhnya lintasan yang mendorongnya seperti itu untuk beramal, terus beramal, itu sesungguhnya taswil minasyaitonir lahu, tipu daya setan terhadap dirinya. Dan itu tidak lain adalah merupakan natijah, buah dari inhitot, turunnya, melosotnya dari himmatil aliyah. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah asakan dari. Jadi orang ini, orang yang terpedaya dengan jebakan setan, dan orang ini yang mengalami kemerosotan tadi, himmah, dari himmah aliyahnya. Kenapa? Karena seharusnya dia berada di makom tajridnya, bukan makom asbab. Kenapa? Karena Allah telah menempatkannya di makom itu. Ya, kenapa? Karena kondisi tadi nggak ada tanggung jawab, nggak ada beban, ya kan? Nggak ada. Jadi dia nggak perlu berkutat dengan asbab. Udah? Untuk bertahan hidup, gini, berkutat dengan asbab untuk bertahan hidup udah ada, udah cukup. Ngapain lagi ditambah-tambah? Rumah sewa banyak misalkan, ya kan? Apalah kira-kira? Udah cukup. Ngapain lagi dikejar lagi gitu? Untuk apa lagi dikejar? Gitu. Saatnya lah bertajrid. Kenapa? Karena Allah sepertinya telah menempatkan di makom ini. Jangan diabaikan dengan segala macam dalih. Tapi kan kerja ini kan bagus ini, ibadah juga ini. Seperti tadi. Jangan begitu. Bilang sama orang seperti ini, falya'lam hadzal insan, kata saya putih. Itu tipu daya setan. Itu berarti Anda telah turun merosot dari himmah yang tinggi. Kenapa? Anda tinggalkan tajrid yang pilihan Allah untuk Anda hanya untuk menambah asbab yang Anda nggak butuhkan, kan gitu. Yang kau kejar kau nggak butuhkan. Yang kau tinggalkan ini posisi dari Tuhan ini. Penempatan Tuhan. Jabatan dari Tuhan. Jabatan Tuhan kau tinggalkan, kau kejar yang kau butuhkan. Kira-kira apa namanya itu? Inhitot. Inhitot namanya. Semua sama syawakhofiah juga. Syawakhofiah bisa juga. Seorang pemuda berhasil sampai 45, Anda berdua cukup semua. Dia belum nikah memang. Kan udah tajrid itu kan. Mana lebih bagus itu? Dia menikah, turun ke asbab lagi. Kalau nikah kan? Dilihat. Kalau kayak gini, kalau memang dia butuh itu, datang panggilan untuk itu, udah. Dan jalan untuk itu mudah dari Allah Ta'ala. Berarti Allah ingin pindahkan dia dari tajrid ke asbab. Gitu. Dilihat dulu makomnya. Sekarang dia butuh itu enggak? Apa hukum nikah? Apa hukum nikah? Mubah. Jangan salah. Bukan sunnah hukum nikah. Hukum dasar nikah mubah. Sunnah, wajib, haram, makruh itu ketika kondisinya. Bukan gitu. Tanya Pak Kuan ya. Ada Pak Kuan. Mubah hukum nikah asalnya. Ini minta maaf juga ini melampaui makom kuah pula awak ya kan. Bukan itu lain lagi. Kalau diniatkan seperti itu jadi sunnah dia. Tapi hukum asalnya mubah nikah.
bukan sunnah. Jangan salah. Begitu kajian fikihnya. Hukum al-aslu fin nikah mubah. Oke? Nah, jadi sesuatu yang mubah, kenapa harus dia kejar? Kalau memang dia ternyata di makom sunnah, ya mubah itu dia nggak butuhkan. Ya kan? Ya kan? Nah, kalau memang dia butuhkan mubah, didapati dirinya memang cenderung kepada itu. Udah? Bahkan dia ada tingkat kekhawatiran. Nah, silakan. Berarti ini tanda kalau Allah ingin memindahkannya dari tajrid ke asbab. Bahkan jadi wajib nikahnya. Ketika saat dia pada posisi butuh untuk itu, dia punya bekal untuk bisa menjalaninya, dan dia khawatir kalau nggak nikah jatuh kepada haram, wajib dia menikah. Ya kan? Berarti ini sinyal dari Allah, lampu hijau, kalau dia akan pindah makom, naik jabatan ini. Itu makanya bagi kita, ini saya madhabnya madhab Syafi'i ini. Asbab sama tajrid sama makomnya, nggak ada bedanya. Sama, nggak ada lebih tinggi. Dua-dua tinggi, dua-dua mulia, dua-dua luhur, dua-dua terhormat. Kenapa? Semua bisa pindah makom ini. Andai kata tajrid lebih tinggi, berarti ketika ada yang tajrid ke asbab, berarti dia turun makom berarti. Ya, gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Kalau tajrid itu yang paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada tajrid. Orang yang dari tajridnya ke asbab, berarti turun jabatan, turun pangkat dari Allah Ta'ala. Mana pula begitu? Karena perpindahan dari Allah itu menuju kepada yang lebih afdal. Oke? Nah, jadi tajrid asbab sama afdalnya. Bisa jadi untuk pribadi-pribadi, untuk dia, kalau dia dari asbab ke tajrid berarti naik pangkat. Dari tajrid ke asbab berarti naik pangkat. Pangkatnya asbab, bukan tajrid. Oke? Mainnya nggak ada. Sama kita sama dua-duanya. Sama. Sepertinya kan selama ini terkesan tajrid itu yang lebih apa kan? Ya. Karena satu kitab yang kita baca. Kesannya begitu, tajrid lebih tinggi gitu. Nah, gitu. Seolah-olah. Itu salah ini. Mohon maaf bahasanya, keliru dalam memahami teks-teks yang ada. Kayak begitu. Kalau andai kata tajrid paling tinggi, maka yang dari tajrid nggak akan pernah pindah ke asbab selama-lamanya. Itulah. Gitu seakan-akan. Gitu seakan-akan. Jadi ada anak remaja usia 21 tahun, tajrid 5 tahun dia berkutat dengan tajridnya. Tahu-tahu datang asbab di hadapannya dengan segala kemudahannya. Ini apa, nggak pindah makom namanya? Berarti turun pangkat lah kalau gitu. Hah? Turun pangkat dia. Kenapa? Turun ke makam yang lebih rendah lagi. Mana pula begitu? Justru sebaliknya, Allah angkat dia ke pangkat yang lebih tinggi lagi dengan cara yang lain gitu. Oke? Senyum sini. Baru dapat kaji ini mungkin. Selama ini sebelum nikah dia misal, ya ibadahnya rajin, pas begitu nikah hancur. Itu berarti waktu dia pindah makom itu tak jelas. Nggak jelas dia. Nggak jelas dia pindah makomnya. Nggak sesuai dengan isyarat dari Allah Ta'ala. Ada juga yang dari asbab pindah ke tajrid, hancur lebur juga. Masuk suluk dia. Suluk jahanam, hancur juga. Ya kan? Jadi yang salah itu bukan asbab tajridnya, prakteknya, melakoninya, itunya. Kalau gini dia misalkan, aku pokoknya asbab ini, nggak bisa nih. Dia tajrid. Ya, tapi nggak ada bekal, kau cuman nih. Aku nggak masalah. Mencuri pun nggak jadi aku. Macam mana bisa gitu asbab? Mana bisa begitu? Kan ada sinyal-sinyalnya. Ya kan? Ada muqawimatnya. Ada isyaratnya. Nah, gitu. Gitulah. Ya kan? Kalau andai kata gitu, berarti itu jebakan setan sama dia. Dia salah melihat sinyal dari Allah Ta'ala. Akan mungkin. Kalau Allah yang mindahkan dia, nggak akan mungkin dia gagal. Orang Allah yang mindahkan dia. Dia nggak paham Allah menempatkan dia atau tidak. Dia nggak paham. Paham ini? Kalau Allah, ini kita cerita ini kan Allah nih. Kita ceritanya ini Allah yang menempatkan hamba-hambanya. Paham? Nah, ketika Allah yang menempatkan dia di asbab setelah tajrid sebelumnya, pasti akan berhasil. Kenapa? Karena itu pilihan Allah untuk dia. Oh, buktinya? Banyak. Ini di sini disebutkan nanti. Sini disebutkan nanti. Udah baca sampai habis belum? Nah, baca sampai habis. Disebut sini. Ada. Nggak akan ada yang berantakan dari tajrid ke asbab kalau Allah yang menempatkannya di situ. Jadi gini, anggapan orang sekarang yang baca hikam, tajrid itu makom tertinggi. Nggak ada lagi makom setelah itu seakan-akan. Itulah makom puncak. Kalau di situ baik mati situ terus. Bukan begitu. Nggak begitu. Salah itu. Salah. Oke? Tapi kalau dilihat dari segi kuantitas amal, ada seorang yang dia tidak menikah,
dengan alasan mungkin atau tajrid ya, tajrid beramal dia. Kemudian orang yang juga amal serupa dengan yang tidak menikah, dengan orang menikah, apa enggak asbab itu lebih bagus ya? Dia beramal sama dengan orang tidak menikah, cuma keafdalan menikah. Oh gini, oke gini bar gini enggak, ya sama lah. Yang tajrid enggak menjadi makom sesungguhnya. Seharusnya lebih banyak lagi amalnya lah. Mana boleh sama pula sama yang asbab. Berarti enggak tajrid dia. Enggak sungguh-sungguh dengan tajridnya. Kalau tajrid itu monoton tajrid. Oh iyalah, kalau tajrid cuma 2 rakaat duhanya, sama lah sama yang bebini 2 atau masa beranak 8. Macam kami, Ustaz Najib. Bangun malam pula. Bukan sombong, saya Ustaz Najib nggak kurang dari 8, 2 kami. Mohon bukan sombong. Memang ini kami lakukan. Ya, kalau yang tajrid jangan 8 lah, 80 sholatnya. Orang ada kerjaan dia. Gitulah. Orang tajrid bisa dibilang nengok handphone, handphone jarang. Oh, nggak boleh lagi nengok handphone. Nggak boleh lagi. Itu makomnya. Melulu dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Fokus dengan ibadah Allah Ta'ala. Itu memang makomnya. Kalau beleha-leha, asbab pun nggak boleh juga. Kalau leha-leha tidak ada nilai manfaatnya. Leha-leha sama istri, apa? Ini kayak kontak-kontak semalam kita cerita tuh. Lain lagi. Yang boleh leha-leha. Kalau leha-leha menghabiskan waktu tidak ada manfaat, asbab sama tajrid sama dilarang. Leha-leha asbab itu bukan leha-leha dia, ibadah. Cuma gambarnya seakan-akan leha-leha. Tapi bukan leha-leha. Itu dia. Oke. Ini kaji baru tentang asbab dan tajrid. Nggak ada di kitab kuning sebelumnya. Karena memang nggak ada macam begini uraiannya. Bukan saya sombong, ini guru saya. Cuma ada di kitab seperti ini. Nggak ada, coba buka semua kitab ada. Ada puluhan syarah hikam. Tapi beliaulah yang menggambarkannya sebagaimana realita yang kita jalani. Kehidupan yang kita lalui. Ini begini penjelasan tajrid. Tadi tajrid itu bukan mesti sufi, berduduk begini, berzikir, tua, udah mau mati baru tajrid makomnya. Anak muda tajrid juga. Anak muda, belia, tajrid juga makomnya. Tajrid. Dia kan udah balik, dewasa, 20 tahun. Apa masih dianggap anak-anak? 20 tahun dalam Islam. 15 tahun udah balik. 20 tahun dia. Tajrid dia makomnya itu saat itu. Umur 30 tahun kawin dia, asbab makomnya. Ya kan? Jadi tajrid ini kalau di kitab hikam yang lain nih, anggapan gambarannya itu, tajrid itu usia 75 udah mau mati, kerjanya pun gini di dalam gua, enggak keluar-keluar. Bukan begitu. Tergantung kondisi kehidupan yang dia jalani. Apa yang sedang dia jalani? Tanggung jawab hak-hak orang lain pada pundaknya atau tidak? Kalau nggak ada itu semua, dia punya bekal untuk bisa bertahan diri, dia tajrid makomnya. Siapapun dia orangnya, mau tua, mau muda, setengah tua, setengah muda, setengah mati pun itu juga. Oke? Begitu. Nah. Jadi kalau Allah yang menempatkan di makom masing-masing, nggak akan rusak orang yang menempatkan. Oke? Nggak akan rusak. Seperti tadi pertanyaan Usni, ada orang makomnya tajrid, memang tajrid dijalaninya. Mana mungkin pindah ke asbab kalau Allah menempatkannya jadi rusak asbabnya, mana mungkin. Kenapa? Karena itu hadiah dari Allah ketika dia sudah menjalani makomnya dengan sebaik-baiknya. Allah pindahkan ke makom yang lain. Dengan cara lain, dia mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kalau sebelumnya dengan 100 rakaat, ini cukup dengan 10 rakaat. Kenapa? 90-nya diganti sama nyium istri. Ya kan paten itu. Ya kan? Ya kan? Apa ya? Tanya Pak Kuah. Rakaatani minal mutazawiji. Afdalu. Khairun wa afdal. Min rakaati minal azab. Minal azab. Walaupun tak berawi. Siapa berawi? Saya tahu saya. Allah alam. Tapi kan itu katanya. Min sab'ina rakaatan. Sab'in bang ya. Lebih baik 70 rakaat dari yang lajang. Enak kali lah kalau gitu. Sholat 2 rakaat 140 udah. Kawan yang lajang 2 rakaat aja. Macam mana ngajar 140 itu? Ajab tuh ngejarnya tuh. Ya kan? Itu. Jadi tadi Rusli tadi nanya. Kalau sama yang tajrid sama asbab. Ini bukan tajrid ini. Batol namanya. Seharusnya dia lebih banyak lagi daripada yang asbab. Monoton dia. Untuk amaliyah ini. Baca aja kitab simple, sederhana. Kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali. Baca Bidayatul Hidayah. Bagaimana rangkaian amal disusun Imam Ghazali di situ. Dari mulai terbit, dari mulai fajar sebelum masuk sampai tidur lagi. Lengkap di situ panduan amalnya.
begini, jam sekian, sampai gitu terus. Kalau mau dijalani makom tajrid, sementara lihat kitab Bidayatul Hidayah. Oke. Oke. Satu lagi, Ustaz. Ini mohon maaf kalau berlebihan. Seseorang yang beristri satu, Ustaz. Iya. Apakah dia masih tajrid itu sehingga dia beristri dua, dia itu asbab balik? Enggak. Berarti gini, ketika ada tanggung jawab, ada hak orang lain pada diri kita, kita menjalankan itu semua. Berarti ini makomnya asbab. Nah, cuma gini, asbab tajrid ini begini. Ada yang 100% asbab. 100% tajrid. Ada yang nanti presentasinya lebih tinggi, lebih dekat kepada asbab. Ada kepada tajrid. Seperti itu juga. Pokoknya intinya kalau punya tanggung jawab, punya hak-hak yang harus dia tunaikan, ya, buat orang lain yang dia tanggungi, berarti dia dunianya asbab di sini. Karena kita sampaikan semalam, kita urusan sama keluarga itu bukan urusan ngasih makan. Kalau begitu, hewan pun gitu juga. Hewan kan ngasih makan sama anaknya kan, ya kan? Urusannya bukan urusan itu. Urusannya adalah bagaimana kita bisa menjalankan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, itu tugas kita. Mesti makan juga lah. Macam mana mereka bisa hidup sampai 90 tahun kalau nggak makan dari kita? Makan dari kita. Cuma bagaimana mereka bisa selamat di akhirat? Dengan apa? Arti kita tanggung jawab ada pendidikannya, agamanya, perhatian dari kita. Nah, macam mana dia bisa ada perhatian, ada interaksi, ada keharmonisan? Ya, pasti ada upaya-upaya kan gitu. Nah, ini menyita waktu, pikiran dan tenaga. Yang nggak berlaku untuk orang yang lajang. Itu dia. Kan beda kan perbuatannya kan? Ini disebut dengan asbab. Bagaimana dia menciptakan keharmonisan dalam keluarganya? Bukan setengah ngasih makan aja. Kan semalam kita sampaikan. Ya kan? Gitu. Jadi habis waktu dan tenaganya untuk yang seperti itu. Yang satu lagi lajang. Mau sama siapa dia habiskan waktunya? Ya kan? Mas malah bini sama sebelah rumah pula. Nggak mau lakinya. Parang lah. Habislah waktu untuk dia. Melulu untuk tajridnya. Orang dia nggak punya apa-apa. Nggak ada peran, tanggung jawab apapun yang dibebankan kepada dia. Tajrid lah habis makom untuk tajrid. Okay? Contohkan si Zaid ini, dia udah punya, kalau punya rezeki, tak ada lagi keluar. Ya, ada yang mencukupi kebutuhan dirinya pribadi. Oke. Kalau misalnya dia sudah bos besar lah, misalnya punya anak buah banyak, dia tak kerja lagi, tapi punya istri, punya anak, atau dia tajrid atau asbab? Oh, asbab juga itu. Istri kan diperhatikan itu. Kan menyita waktunya itu. Itu kan menyita waktunya. Dia harus berikan perhatian. Jadi kan saya katakan bahwa asbab ini bukan sekedar berkutat cari makan untuk istri saja. Perhatian kepada istri. Membangun keharmonisan, perhatian kepada anak, mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Ini yang disebut dengan asbab juga. Paham? Ini asbab ini. Jadi jangan seperti kita sendirian. Apa contoh kemarin itu? Yang kau masuk ke rumah, mengucapkan salam tidak macam gua saja rumahmu. Kau anggap tak ada orang. Nggak bisa begitu. Ini, oke? Jadi oke, dia bos besar, misalkan. Apa dia nggak perlu periksa perusahaannya? Ngapa dia nggak tanya sama bawahan yang dipercayai? Ataupun nggak perlu diaudit apa semua kerja bawahannya? Kan ini kan menyita juga kan, ya kan? Kan itu. Oke? Jadi pokoknya tanggung jawab atau tidak itu masalahnya. Perannya, gini, kembali kepada peran masing-masing tiap-tiap orangnya. Ya, Pak. Apakah Zaid ini bisa seperti orang pensiun? Bisa jadi pensiun. Artinya gini, tapi jangan lupa, pensiun pun kalau masih ada istri, anak-anak, kita tetap dalam dunia asbab. Tinggal lagi begini, presentasi asbabnya itu, presentasi tadi itu. Kalau mungkin masih cari makan lagi dia, memang habis untuk itu juga kan tuh. Tapi kan bukan itu saja. Kita tetap ada tanggung jawab perhatian kepada istri, perhatian kepada anak, ya, belayan kasih sayang, tuntunan buat mereka, kan begitu. Tapi ku anfusakum, macam mana perhatian ku anfusakum? Saya mau nanya dulu, macam mana perhatian ku anfusakum kepada keluarga kita? Kalau bukan kita mendekatkan mereka kepada kita, menyampaikan kepada mereka, mengarahkannya, memberikan pelajaran agama kepada mereka, memberikan tuntunan, saling mengingatkan. Macam mana saya mau tahu, macam mana praktek ku anfusakum alaikum naro pada keluarga kita? Macam mana prakteknya kira-kira? Kan beda dengan orang yang nggak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, kecuali dengan dirinya sendiri. Kan berbeda kan? Ku anfusakum tuh dia nggak punya anak, nggak punya istri, nggak ada tetangga, nggak ada kerabat, nggak ada siapapun. Kan beda praktek ku anfusakumnya, ya kan? Ya kan? Ini. Nah,
Oke, berarti dia ada dalam asbab. Hanya saja yang pensiun tadi misalkan, pensiun tadi sedikit asbabnya hilang, berkurang asbabnya. Kenapa? Dia nggak bisa lagi kerja, ya kan? Dan apa yang dia dapat itu cukup untuk dia sama istrinya. Tapi jangan lupa, dia masih punya istri yang diperhatikan, yang disayangi, yang diayomi, tetap dibina, dijaga, dipelihara dari neraka. Kan tetap juga itu tanggung jawab dia kan? Ya kan? Cuma tingkat asbabnya sudah mulai berkurang. Artinya yang waktu untuk asbab sebelumnya bisa dia sisihkan untuk tajridnya. Ini masalah tajrid berjangka yang saya sebut semalam. Ada? Kan ada kan? Oke lah, habis semua waktu untuk asbab. Ada 2 jam di tengah malam. Aku ingin bertajrid bersama Allah. Silakan. Ambil kesempatan itu untuk tajrid kepada Allah Ta'ala. Oke? Jadi bisa asbab tajrid ini bisa monoton, itu yang dominan, juga bisa disisipi dengan tajrid tadi. Oke? Oke. Lihat kata saya sebutin ini. Walau kana hadzal khatiru rabbaniyan sahihan idzan lakana alaina an nusaffiha amala asyaratil wafidin ila hadhil baldah fi kulli am syababun asyidda'u saqahum tajarrudu min afqalil asbab al-ma'isyiyah ila tagharrub an awtanihim idirasatil islam wa ahkamid din fi hadhil baldah allati sami'u al-katsira an fadliha wa barakatiha wa mazayaha walaqad kana biwus'ihim ayadhiqu dhar'an bitajarrud alladhi aqamahumullahu fihi wa yatakallafu al-bahtha an wasaila li jam'il mazidi minal mal wa tharawat walakinnahum ta'amalu ma'a tajarrud alladhi aqamahumullahu fihi wa intahazu fursata tilkal hal allati qad taghibu an hayatihim wa la ta'udu fa aqbalu ila ma'ahidi dimashq yaqufuna fiha ala dirasati dinillah liya'udu rusula hidayatin wa ta'limin ila autanihim. Lihat ini. Termasuk saya satu situ. Sempat. Lihat apa kata saya putih. Andai kata khotir yang ini nih Rabbani. Khotir yang mana tuh? Khotir yang ada amal aja lagi. Penting beramal itu. Ini kan cari rezeki nih. Ini kan ibadah ini Allah Ta'ala. Ini penting. Jangan jadi pengangguran. Jangan malas-malasan. Kalau itu betul khotir Rabbani, khotir ilahi, idzan lakana, maka kita harus bodohkan, kita harus nyatakan bodoh perbuatan belasan puluhan orang-orang yang datang ke negeri ini setiap tahunnya. Syabab, para pemuda asyidda yang tangguh, saqahum tajarrud, mereka digiring tajarrud dari beban-beban asbab kehidupan untuk tagharrub an autanihim, mengasingkan diri dari negeri mereka untuk mempelajari Islam dan hukum-hukum agama di negeri ini. Yang mereka dengar begitu banyak fadilahnya, keberkahannya, dan kelebihan-kelebihannya. Syam maksudnya Syam. Negeri Syam. Waqat kan bisuim. Padahal mereka bisa. Ayadi kudar gini. Sebenarnya mereka bisa merasa sempit dengan sebab tajarud ini. Tajarud yang menggiring mereka ke makom ini. Wa yatakallaful bahsa. Mereka berusaha payah untuk mencari sarana-sarana untuk menambah lebih daripada harta dan harta benda yang mereka inginkan. Akan tetapi mereka ta'amalu ma'a tajrid, maka mereka berinteraksi dengan tajrid. Mereka mengamalkan tajrid yang Allah posisikan mereka di dalamnya, padanya. Wantahazu, mereka ambil kesempatan kondisi tajrid itu yang mungkin akan hilang dari diri mereka, nggak akan kembali lagi. Hilang dari diri mereka, nggak akan kembali lagi. Fa'aqbalu, sehingga mereka datang ke pesantren-pesantren, lembaga-lembaga di Damaskus ini. Yaqufuna fiha, i'tikaf, artinya mereka berdiam diri di situ ala dirasati untuk mempelajari agama Allah agar kiranya mereka pulang nanti menjadi duta-duta hidayah dan pengajar di kampung-kampung mereka, negeri mereka. Coba, saya mau tanya dulu. Orang yang belajar di negeri itu, belajar agama tuh, itu tajrid atau asbab itu makamnya? Tajrid. Nggak ada apa-apa. Pas-pasan ke mereka. Ngutang-ngutang, terlunta-lunta bahkan bisa. Tapi nggak ada terlunta-lunta, nggak ada terlunta, Allah jaga semuanya. Ya? Nggak ada, mereka memang fokus untuk itu saja. Mana mereka cari makan? Nggak ada. Berharap orang tuanya memberi dia, atau apa yang bisa dapatkan lah, cara cari makan, agar bisa bertahan hidup saja. Apa yang mereka buat di sana? Mereka habis waktu untuk belajar, ngaji, untuk ilmu. Apa namanya ini makom ini? Tajrid. Kalau andai kata ungkapan beramal, cari makan, cari duit, itu betul, berarti sesatlah semua yang datang belajar ke sana. Itu maksudnya. Ya kan? Kenapa? Karena mereka tinggalkan dunia mereka hanya untuk bertajrid pada diri mereka tentang apa yang mereka rasa, inilah makom kami selama ini. Ini makom kami.
Kesempatan besar ini kami bisa bertajrid saat ini. Andai kata kami sia-siakan tajrid ini, tidak akan datang kesempatan ini lagi. Ya kan? Habis umur? Ya kan? Akhirnya bersuci pun nggak tahu macam mana caranya. Gimana kira-kira? Lihat. Ini tajrid nih makomnya. Lihat ini para pemuda ini tajrid nih makomnya. Waktu mereka pulang mereka kawin, berarti pindah ke makom asbab. Berarti tajrid bukan yang lebih hebat daripada asbab, kan begitu? Ya kan? Cocok kan? Nah, jadi sama makomnya. Yang mana kalau pindahkan ke tempat berikutnya, itu makomnya yang lebih hebat dari yang sebelumnya. Untuk dia, untuk diri dianya. Jadi yang hebat itu makom pada pribadi-pribadinya. Jadi asbab tajrid sama. Mulianya dan terhormatnya, tingginya sama-sama tinggi. Mana yang lebih afdol? Tergantung pribadinya. Kalau dari tajrid ke asbab, berarti asbab lebih afdol untuk dirinya daripada tajrid dia sebelumnya. Kalau andai kata dari asbab ke tajrid, berarti tajrid lebih afdol daripada asbab yang di sebelumnya. Kenapa? Karena Allah membedakan dia kepada makom yang lebih tinggi lagi. Oke? Cocok nih? Belum cocok lagi. Ya kan? Silakan. Seseorang katakanlah ustadz, awalnya dia katanya mengisi kajian kan di mana-mana, sekolah. Tiba-tiba dia mendaftar PNS, lulus. Oke. Apakah beliau ini dari awalnya tajrid pindah ke asbab, atau awalnya tajrid malah ke inhibab yang berkurang kajiannya? Dia fokus kepada sekolah pegawai negeri itu, katakan luar agama, yang mungkin jam kajian agama itu mungkin 1 minggu cuma 2 les gitu kan. Kita sempat ngajar paling malam-malam aja gitu. Ini yang tahu dia. Kenapa dia pilih itu? Apa yang mendorong dia untuk itu? Nah, itu. Mendorong dia untuk daftar PNS. Apa kira-kira? Katakanlah masa depan. Hah? Katakanlah masa depan. Pensiun ada. Ini kan? Ini masalahnya. Berarti dia ragu untuk menjalani makomnya yang ada. Kan begitu. Berarti itu dorongan sifatnya duniawi. Allah alam. Dia yang tahu apa tujuannya. Apakah lillahi ta'ala? Enggak, saya mau khidmat kepada lembaga tinggi. Karena saya ingin menata nanti ketika misalkan begitu, Allah alam. Atau sekedar gini, ini jamin hari tua. Ini enggak dijamin ini. Kira-kira yang mana panggilannya? Ya kan? Dia yang tahu, kita enggak tahu. Itu husnuzon sajalah bahasanya, husnuzon. Tapi ketika dia sebelumnya berjibaku di masyarakat, begitu kan? Pelayanannya memang dibutuhkan masyarakat. Lalu ketika saat DPNS, habis waktunya tersitanya untuk duduk-duduk. Nunggukan misalkan lonceng apa gitu. Karena nggak bisa lagi dia ke sana. Kenapa? Karena itu didorong sebelumnya dengan tadi, ini nggak ada jaminannya ini. Ini nggak jaminan. Ini kan kesempatan jaminan ini. Masa tua ini. Jaminan besar ini. Kalau itu berarti, ya dia yang tahu macam mana. Kita nggak berani vonis lah. Nggak enak pula anti vonis. Ini soalnya, ini masuk pula ke YouTube soalnya ini. Nanti kena pula awak didatangin pula anti konitin. Aku dosennya katanya, mau apa kau katanya. Nggak tahu lah kita. Wallah alam. Kembali pada pribadi. Apakah dia tadi yang sebelum PNS dia sedang bertajrid? Ya. Sebelum dia daftar PNS, apakah dia sedang Tergantung, bisa tajrid, bisa asbab juga. Jangan lupa, dia di masyarakat itu melayani masyarakat, itu bisa jadi dia asbab. Asbab itu sebetulnya. Cuma asbabnya bukan pelayanan kepada keluarga, pelayanan kepada ummah. Ini asbab sebenarnya. Cuma asbabnya bukan dia berkutat pada cari kerja, cari makan, bukan itu. Asbab kepada pelayanan kepada ummah, khidmat kepada masyarakat. Oke lah, habis dulu lah. Kita sambung lagi, panjang lagi nih.